pendengar terkait dengan Yovita warga Sika hadir di Istana Negara Jakarta. Pendengar RRI ya, terkait dengan hal ini kami sudah bersama Ibu Francisca Sinandina, Nona Rusli SSI APT, analis kebijakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sika. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Halo. Halo, selamat pagi Bu Francisca. Selamat pagi. Selamat Hari Kartini. Iya, selamat Hari Kartini juga untuk Ibu Christine. Iya, bangga nih ya yang mewakili NTT bisa hadir di Istana Negara ya. Salam ya buat Ibu Yovitanya. Salamnya disampaikan ya, Ibu Yovita saat ini lagi dirias oleh tata rias dari Istana Negara. Luar biasa ya. Oke, ini boleh tahu nih Ibu Francisca, ini jam berapa nih untuk hadir menerima penghargaan pagi hari ini? Nanti jam 8.30 semua peserta penerima penghargaan akan dijemput dengan mobil dari Kepresidenan menuju ke Istana Negara. Baik. Jam 8.30. Jadi mungkin acara di sana dimulainya sekitar jam 9. Oke, baik. Nah, terkait dengan penerimaan penghargaan yang diterima oleh Ibu Yovita sendiri ini bisa dikisahkan ini Bu Francisca, bagaimana Ibu Yovita Mariati ini ya berhasil terpilih sebagai perempuan yang berjasa dan juga berprestasi nih Bu Francisca. Baik Ibu Christine, awalnya jadi sampai dengan Ibu Yovita Mariati yang warga Hobak Kelurahan Nangalimang ini terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi. Itu awalnya itu awal April memang sudah ada koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan ke provinsi. Di provinsi itu yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian provinsi itu sudah mengkomunikasikan dengan kami di kabupaten. Dalam hal ini kami di kabupaten itu di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya di bidang kami yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, untuk mengirim salah satu tokoh perempuan yang akan diusulkan untuk menjadi peserta penerima penghargaan. Waktu itu memang diminta untuk dari NTT karena kita di provinsi, kita diminta untuk memasukkan ke provinsi. Selanjutnya baru provinsi yang meneruskannya ke pusat. Dalam hal ini di sini itu di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri bersama pihak dari Sekretaris Negara. Pada tanggal 8 April, karena awal-awal April itu kami di sana ada kesibukan lain, ada tugas-tugas lain. Akhirnya kami juga tidak sempat mengurus itu. Akhirnya pada tanggal 8 April, mereka menghubungi kami lagi dan setelah melalui diskusi yang panjang bersama Ibu Kadis, Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, kami diskusi untuk menentukan dari beberapa kandidat yang kami sudah pilih, kira-kira mana yang lebih cocok untuk kita kirim ke provinsi datanya. Akhirnya kami berkoordinasi lagi dengan Lurah Nangalimang karena kami tahu Mama ini ada di Kelurahan Wilayah Kerja Kelurahan Nangalimang. Dan terpilihlah Mama Yovita ini untuk kami ambil datanya dan kami kirim ke provinsi. Jadi dalam waktu 2 jam kalau tidak salah waktu itu, saya hanya menyiapkan CV singkatnya, terus KTP-nya, karena diminta KTP juga, terus foto Mama tua ini sendiri, dan nomor rekening. Karena pada waktu itu disampaikan bahwa penghargaan ini akan diberi dalam bentuk uang juga, dan itu langsung masuk ke rekening pribadinya mereka. Jadi pada saat itu juga semua berkas itu saya kirim ke provinsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Waktu itu saya berhubungan dengan Ibu Oce Boymau. Kemudian setelah saya kirim berkas itu, pada hari Senin tanggal 11 April
saya dihubungi lagi sama orang provinsi untuk melengkapi datanya. Pada saat itu yang diminta itu foto-foto kegiatan, karena mama ini kan aktifnya bukan hanya di Kader Posyandu. Ya, Selain apa Kader saja? Posyandu yang sudah dia geluti dari usia 20 tahun, karena dia sudah dari tahun 86. Baik. Dari 86 dan kalau sampai saat ini mungkin sudah sekitar 36 tahun. Yang sudah dia geluti itu, dia juga mengurus, apalagi tahun 2019 di Momere kan ada KLBDBD. Iya. Mama Tua juga aktif dalam kegiatan pemantauan jentik untuk menekan angka meningkatnya kasus TBD di Sika, khususnya di wilayah Kelurahan Angalimang. Baik. Selain kader jentik yang ada hubungannya dengan kami juga itu kader KB. Kader KB juga sudah Mama Tua jalani sejak tahun 87. Kader KB. Baik. Kader KB, terus kemarin terakhir kesibukan dengan stunting, COVID. Mama Tua selalu ada di situ. Selalu hadir di situ. Oke, ini Dan sampai jadi banyak sekali foto-foto kegiatan itu yang ada kaitannya dengan semua itu kami kirim. Dan terakhir lagi itu permintaan ada surat pengantar dari sekretaris daerah. Akhirnya kami kirim juga di hari Selasa di tanggal 12 April. baik. Setelah itu Oke. tanggal 13 saya tunggu kabar dari sana. Tidak juga. Saya hanya berpikiran bahwa ya mama ini pasti akan terima di provinsi. Itu yang ada dalam pikiran saya. Tetapi kalau untuk sampai Jakarta saya tidak pernah membayangkan. Akhirnya hari Kamis Putih pas Pekan Suci itu habis gereja kami dihubungi. Saya dihubungi sama pihak provinsi, bahkan orang Kemendagri juga sempat hubungi Ibu Kadis, Dr. Din, dan juga Ibu Kabit saya, Ibu Yansi, untuk menyampaikan soal berita gembira ini, bahwa dari 22 kabupaten yang ada di Provinsi NTT, Kabupaten Sika yang dipilih untuk menerima penghargaan di Istana Negara pada hari puncak perayaan Hari Kartini hari ini 21 April 2022. Baik, ini luar biasa Jadi sekali ya. ceritanya seperti itu. Oke, Iya. ini luar biasa sekali nih Bu Francisca ya. Mimpi yang tidak pernah diinginkan tetapi dibayar ya dengan hasil yang gemilang seperti itu ya, berprestasi. Jadi Mama Yovita ini masuk dalam kategori di bidang kesehatan seperti itu ya. Iya, di Oke. bidang kesehatan. Oke, Iya. baik. Nah, tadi Anda jelaskan juga bahwa 36 tahun mengabdi di dunia kesehatan seperti itu dan berjasa. Kemudian ada juga informasi yang kami peroleh bahwa Mama ini mengabdi 36 tahun tapi tanpa digaji. Apa ini benar? Iya, karena kader pada awal-awalnya zaman-zaman dulu kala kan tidak pernah digaji mereka. Mungkin setelah akhir-akhir ini mungkin itu baru, itu juga tidak seberapa dengan apa yang mereka lakukan. Baik. Iya. Oke, Bu Francisca, apakah ada kriteria khusus penilaian ya sehingga terpilihnya Ibu Yovita ini? Memang di juknis dari pusat itu sudah harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat umum itu yang pasti bahwa dia warga negara Indonesia, punya KTP, terus berdomisili di kabupaten setempat, itu syarat umumnya. Terus syarat khususnya itu, selain itu yang harus diusulkan juga tidak boleh, bukan ASN, bukan pejabat, bukan juga istri pejabat, bukan juga istri ASN. Itu yang ditekankan di syarat umumnya. Kemudian di syarat khusus dia harus punya komitmen pengabdian yang tinggi. Nah, kalau komitmen pengabdian yang tinggi ini kami sendiri melihat bahwa Mama Yovita ini walaupun tanpa digaji dia tetap mau mengabdi. Jadi selama 36 tahun secara kontinu Mama ini terus bekerja sebagai kader Posyandu. Itu yang menjadi salah satu kriteria khusus kenapa kami sampai memilih Mama ini. Dan itu kami sampaikan juga ke pusat karena pada waktu itu diminta juga alasan kenapa memilih beliau. Oke, baik. Ini bisa diceritakan juga nih sosok Ibu Yovita di mata Ibu Francisca seperti apa berdasarkan pengalaman, pengamatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Yovita ini, Ibu Francisca.
sosok Mama Yovita ini sendiri dalam kehidupan sehari-harinya itu, Mama ini seorang perempuan yang bekerja keras. Karena jujur Mama ini sekarang berstatus janda, suaminya sudah meninggal, dia harus hidup dan membiayai 4 anaknya. Baik. Walaupun memang 2 orang anaknya sudah berkeluarga. Nah, jadi masih ada 2 orang yang menjadi tanggungan dia dengan hidup sebagai seorang janda. Mama tua punya kepribadian pekerja keras dan dia diam dalam bekerja, jadi tidak pernah banyak omong. Tidak pernah banyak omong. Terus dalam keseharian Mama ini dalam membiayai hidup dan keluarganya itu, dia juga masuk dalam kelompok tenun ikat yang dibawa naungan dan bimbingan Bekraf. Kalau dulunya Badan Ekonomi Kreatif, kalau sekarang mungkin sudah berubah nama jadi Parekraf itu. Baik. Karena di Hoba, Mama tua tergabung dalam kelompok tenun ikat Nona Daruk. Jadi itu di situ menjadi salah satu sumber penghasilan buat dia untuk membiayai, menghidupi keluarganya. Selain itu, Mama juga bekerja sebagai buruh tani. Jadi kalau ada petani yang membutuhkan hanya dibersihkan, Mama tua juga biasanya bekerja di situ. Selain sebagai profesinya sebagai kader kesehatan. Jadi setiap kali posyandu, dia pasti harus hadir ke posyandu. Kalau ada kunjungan rumah, dia juga pasti akan bersama-sama dengan nakes di wilayah setempat. Dalam hal ini, kalau untuk Kelurahan Nangalimang itu wilayah Puskesmas Kopeta. Jadi bersama wilayah nakes dari Puskesmas Kopeta, yang akhir-akhir ini ada yang namanya Sahabat Sehat, mereka bersama-sama turun untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan di wilayah. Baik. Oke, Ibu. Jadi termasuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, karena Nangalimang cukup banyak juga itu. Jadi Mama tua juga cukup aktif untuk ke sana. Terus akhir-akhir ini dengan kasus stunting, Nangalimang ada 42 anak kasus yang stunting. Mama tua juga aktif sekali untuk sama-sama dengan kami untuk mengurus anak-anak stunting di sana. Kebetulan saya juga ketua PKK kelurahannya. Oke, baik. Ini pasti sepak terjang masyarakat setempat ini menjadi perhatian tersendiri ya dari Ibu Lurah ya, seperti itu ya Ibu Francisca ya. Sosok Mama Yovita ini pendiam tetapi pekerja keras ya, bekerja dalam diam seperti itu. Baik, Ibu Francisca, ini bisa diceritakan sedikit juga ini ya, singkat saja ketika Ibu Francisca bersama Mama Yovita tiba di Istana Negara Jakarta kemarin, ini seperti apa nih persiapan dalam menyongsong penerimaan penghargaan pagi hari ini, Ibu Francisca? Jadi kami tiba di Jakarta sejak tanggal 19 April sore. Nah, waktu kami tiba, kami dijemput mobil dari Istana Kepresidenan. Memang saya juga kaget, bangga, terharu. Saya bisa naik mobil seperti itu bersama Mama Yovita. Nah, jadi sampai di sini kami yang pertama protokol kesehatan harus kami siapkan. Jadi kami kemarin pagi-pagi sudah diminta untuk rapid test antigen dan puji Tuhan semuanya negatif. Kemudian menuju ke istana, sampai di sana mereka gladi bersih, sedangkan kami yang pendamping hanya boleh menunggu di sekitaran istana. Jadi kemarin kami sempat di ruang tamunya Presiden. Baik. Jadi kami di sana, Mama Yovita ada di dalam ruangan, ruangan bersama ibu-ibu dari istri-istri Menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka gladi bersih bersama pihak Sekretaris Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Baik, oke. Ibu Francisca, yang terakhir ini di Hari Kartini ini apa yang Anda harapkan untuk perempuan-perempuan di NTT, lebih khususnya di Flores Lembata ini? Silakan. Baik, yang saya harapkan untuk perempuan-perempuan Indonesia pada umumnya dan Flores Lembata pada khususnya, yang pertama harus menjadi perempuan yang mandiri secara ekonomi, tidak tergantung pada suami, sehingga bisa mengakses kesehatan secara baik dan bisa mengambil keputusan sendiri untuk mengurus kesehatan anak-anak dan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan Flores Lembata harus menjadi wanita cerdas dan terampil dalam mengurus keluarga. Kemudian yang ketiga,
harus menjadi perempuan hebat yang bisa menjadi model atau panutan buat anak-anak, keluarga, dan juga masyarakat. Itu pesan saya di hari Kartini ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Francisca sudah berbagi informasi bersama Prosat RRI ND pagi hari ini. Christine. Ya. Halo, Ya. Ibu Christine. Saya juga pada kesempatan ini mau menyampaikan ucapan terima kasih. Oke. Jadi pertama, saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan hebat di Indonesia untuk dipilih menjadi penerima penghargaan pada hari raya, pada hari puncak perayaan Hari Kartini hari ini. Yang kedua, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten, dalam hal ini Bapak Bupati Sika beserta jajarannya, Bapak Camat Alok, Bapak Lurah Madawat, dan Ibu Kepala Dinas P2KB, P3A Kabupaten Sika, dan semua pihak yang sudah mendukung sehingga hari ini kami bisa berada di Istana Negara untuk menerima penghargaan ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih Ibu Francisca. Salam buat Ibu Yovita, Provisiat ya akan menerima penghargaan pada hari ini. Ya, terima kasih juga untuk pihak RRI ND. Makasih, selamat pagi. Indonesia, RRI Pro 1.